Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Julia Fajrianti dari kelas D Indralaya Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Dunia yang Berbeda, Pesan yang Sama, Cara Politisi Menyesuaikan Gaya Komunikasi dengan Audiens. Seperti yang kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Ternyata komunikasi juga mengambil peran penting dalam dunia politik, di mana komunikasi dijadikan alat sebagai penyampai pesan-pesan politik kepada masyarakat. Maka dari itu, seorang politisi haruslah memiliki skill komunikasi yang dijadikan modal dasar ataupun modal utama seorang politisi untuk menggapai kesuksesannya. Nah, yang menjadi masalah di sini terkadang audiens dari komunikasi yang diadakan oleh seorang politisi itu berasal dari golongan ataupun kelompok yang berbeda-beda, di mana gaya komunikasi seorang politisi mungkin mudah dipahami dan dapat diterima oleh satu kelompok, tetapi tidak dengan kelompok lainnya. Maka dari itu, esai ini akan membahas bagaimana politisi menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tiga kategori audiens utama, yaitu generasi muda, masyarakat pedesaan, dan yang ketiga adalah audiens media sosial. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu generasi muda. Bagaimana sih cara menyesuaikan gaya komunikasi seorang politisi dengan generasi muda? Nah, generasi muda itu cenderung menyukai informasi, maksudnya komunikasi yang serba instan, misalnya seperti pesan teks ataupun media sosial. Generasi muda lebih menyukai isi pesan yang cenderung progresif atau isu-isu progresif seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan inovasi teknologi. Mengingat generasi muda yang tumbuh seiring perkembangan teknologi, generasi muda juga seringkali menggunakan media sosial atau media online dalam hal berkomunikasi. Maka dari itu, seorang politisi juga dapat menggunakan media ini untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada generasi muda. Generasi muda menyukai komunikasi yang interaktif dan partisipatif. Jadi, untuk menyesuaikan hal tersebut, seorang politisi mungkin dapat mengajukan pertanyaan atau membuka sesi tanya-jawab dalam diskusi yang dilakukan, sehingga membentuk suatu ruang interaksi yang aktif. Salah satu contoh seorang politisi Indonesia yang dapat menyesuaikan gaya komunikasinya dengan generasi muda ialah Ganjar Pranowo. Ia dikenal sebagai politisi yang dekat dengan rakyat, termasuk juga generasi muda. Buktinya ialah ketika ia mengadakan suatu acara dengan judul Nongki Gen Z dan Milenial Boyolali pada Desember 2023 lalu. Ini dilakukan di sela safarinya di Jawa Tengah. Dalam hal ini, mereka membahas proses kreatif dan pentingnya wadah bagi generasi muda untuk berkembang. Ganjar ternyata berhasil membentuk interaksi yang lumayan aktif. Dia terlihat berdialog panjang dengan para audiens, dan audiens juga menanggapi, bertanya, dan berdiskusi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu masyarakat pedesaan. Selain generasi muda, masyarakat pedesaan ini juga menjadi target utama seorang politisi nih. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan mereka, masyarakat pedesaan? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu bagaimana komunikasi yang diterima dan disukai oleh masyarakat pedesaan, yaitu komunikasi yang bersifat interpersonal atau secara lisan, tatap muka. Dan dengan pengaruh budaya, komunikasi dalam masyarakat pedesaan seringkali menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Masyarakat pedesaan juga mengandalkan pemimpin mereka seperti kepala desa sebagai sumber informasi maupun pesan-pesan penting lainnya. Seorang politisi apabila ingin berkomunikasi dan menyesuaikan gaya komunikasinya dengan masyarakat pedesaan, mungkin bisa langsung mendatangi desa-desa tersebut dan berinteraksi secara langsung dengan warganya, mengadakan pertemuan dengan kepala desa, dan mempelajari beberapa kata maupun kalimat bahasa daerah agar lebih diterima oleh masyarakat pedesaan. Salah satu contoh politisi yang telah menyesuaikan gaya komunikasinya dengan masyarakat pedesaan ialah Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Ia dikenal sebagai presiden rakyat dengan pendekatan belusukan dan sering tampil sederhana mendatangi desa-desa untuk berinteraksi lebih dekat dengan rakyat. Selain itu, dia juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kepala desa untuk membahas bagaimana kondisi desa tersebut dan menunjukkan perhatian pemerintah dengan menyalurkan dana-dana bantuan untuk pembangunan desa. Nah, untuk
Yang terakhir yaitu audiens media sosial. Nah, di era yang serba digital ini, manusia melakukan segala aktivitasnya melalui media sosial, mulai mencari informasi, hiburan, maupun berbagai bentuk interaksi lainnya. Untuk itu, kita harus sebagai politisi harus menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens media sosial, mulai dari gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh media sosial itu cenderung informal, bahkan menggunakan slang-slang. Itu juga dapat membantu dalam komunikasi. Menggunakan berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, seorang politisi dapat menjangkau audiens media sosial menggunakan konten-konten menarik yang mengikuti trending. Jenis kontennya yang informatif dan lucu itu dilengkapi dengan visual, berbagai visual seperti video pendek, meme, ataupun gambar yang menarik perhatian. Akan tetapi, untuk berkomunikasi dengan audiens media sosial itu juga ada tantangannya. Media sosial yang kita ketahui bahwa penyebarannya itu sangat cepat, mungkin akan berakibat fatal apabila kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Menjadi seorang politisi memang harus memiliki skill yang mumpuni di segala bidang. Dalam hal komunikasi, isi pesan memang adalah hal yang paling penting. Akan tetapi, gaya komunikasi juga harus diperhatikan oleh seorang politisi. Dari pembahasan yang tadi, kita sudah mengetahui bagaimana setiap kategori audiens itu memiliki perbedaan dalam hal pola komunikasi ataupun gaya komunikasinya. Maka dari itu, seorang politisi harus mengetahui dan mempelajari lebih banyak lagi mengenai gaya-gaya komunikasi sesuai dengan audiens yang sedang dihadapinya, agar pesan-pesan politik yang dimaksud dapat tersampaikan tepat sasaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kurang, mohon saran dan juga kritiknya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.